Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan uh, membahas tentang demokrasi di Indonesia. Di sini saya dibantu teman saya juga moderator, Mas Aziz Pambudi. Halo Mas Aziz, silakan Hai, diperkenalkan teman-teman yang lainnya. halo Mas Ragil. Sebelumnya saya di sini juga sebagai pembantunya Mas Ragil, yaitu sebagai moderator. Di mana di topik kali ini kami akan membahas tentang demokrasi. Iya. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 6 orang. Ada saya sendiri Aziz Pambudi dan Mas Keluarga Pradip Pamungkas, dan selanjutnya Mas Rio Rizaldi. Halo Mas Rio. Halo Mas. Yang selanjutnya Mas Rizky Nur Farhan. Ya, halo Mas Rio. Mas Rizky. Halo, hadir Mas. Dan selanjutnya Mas Gilang Anandita. Halo Mas Gilang. Ya, halo Mas. Dan yang terakhir adalah Mbak Evika Octavia. Halo Mbak Evika. Halo. Nah, ngomong-ngomong tentang demokrasi nih, sebenarnya apa sih itu demokrasi? Menurut saya adalah kekuasaan terbesar yang dimiliki masyarakat atas hak yang sama dan setara selaku sebagai warga negara dalam melakukan pengambilan terkait kehidupan bernegara. Itu menurut saya. Mungkin ada beberapa teman yang bisa mengemukakan pendapat demokrasi ini selain seperti yang saya utarakan tadi. Silahkan. Ya Mas, menurut saya sih demokrasi itu bila kita bisa berbeda suara, tapi namun suara itu tetap terbanyak dari rakyat, karena demokrasi suara rakyat dari rakyat untuk rakyat. Itu sih Mas menurut saya. Oh, berarti intinya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat ya Mas? Ya benar Mas. Kalau jenis-jenis demokrasi itu apa aja sih Mas? Menurut saya jenis-jenis demokrasi itu ada 4 Mas. Yang pertama itu demokrasi parlementer, yang kedua itu demokrasi langsung, yang keempat itu demokrasi tidak langsung, yang terakhir itu demokrasi Pancasila Mas. Kalau yang demokrasi itu kan di Indonesia kan ada 4 anutan itu kan ya. Kalau menurut Mas Aziz itu demokrasi apa aja sih Mas? Yang pertama adalah demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi pada masa Orde Baru, yang keempat adalah demokrasi pada era reformasi seperti saat ini. Untuk tahunnya, demokrasi parlementer itu dari zaman kemerdekaan sampai tahun 1959. Untuk yang demokrasi terpimpin itu 1959 sampai 1965. Sedangkan demokrasi yang terbaru atau Orde Baru ini 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah demokrasi era reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang saat ini. Sekarang saya tanya Mas Farhan deh. Kan di Indonesia ini kan tentang dinasti politik ini ya. Kalau di Indonesia kan masih ada isu nih Mas tentang dinasti politik. Nah, kalau menurut Mas Farhan itu dinasti politik itu dapat diartikan sebagai sebuah pesan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Nah, dinasti politik itu ada pendorongnya enggak sih Mas? Sebenarnya gini Mas, dinasti politik itu dimana dapat diartikan kekuasaan politik oleh sekelompok keluarga ya Mas, tadi benar kan? Iya. Misalkan bapaknya menjabat sebagai bupati, istrinya menjabat sebagai wali kota, dan anaknya menjadi DPR. Nah itu yang dinamakan dinasti politik, masih dalam keluarga. Kemudian itu ada pendorongnya Mas, misalnya kompetisi yang tidak sehat, kemudian tergerusnya sistem demokrasi, terus sistem kekerabatan juga Mas, jadi satu circle gitu. Menurut Jenderal Otonomi Daerah Johan Mansah itu pada tahun 2013 ada sebanyak 61 kepala daerah atau sekitar 11% dari semua kepala daerah di Indonesia mempunyai jaringan politik Mas, jadi masih kekerabatan gitu. Berarti
pendorongnya itu eh, ada beberapa ya Mas ya, seperti Ya, yang kekerabatan. Nah, sedangkan pada sila kelima itu kan menyebutkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalau menurut Mas Gilang deh, Mas Gilang itu ada nggak sih hubungan antara dinasti politik dan Pancasila atau dinasti politik dan UUD? Ya, seperti yang Mas Ragil tadi sebutkan ya. Kan di dalam Pancasila itu ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, semua warga negara tuh berhak dan sama kedudukannya. Dan tentu saja semua warga negara memiliki hak dan hak untuk duduk di pemerintahan. Tapi karena adanya dinasti politik ini jadi mengurai kesempatan lah buat yang lain ya kan untuk bisa menjabat sebagai pemerintahan karena adanya sistem kekerabatan itu. Kaitannya dengan Undang-Undang 1945 itu ada di UU nomor 28 tahun 1999, Mas. Yang mana setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari pasal ini aja kita bisa simpulkan kan bahwa dinasti politik itu kurang sesuai dengan Undang-Undang 1945 ini, Mas. Oh ya, oke oke. Nah, kan kita tadi sudah ngomongin tentang pengertian dinasti politik, terus faktor pendorongnya dan hubungan dengan Pancasila dan UUD. Nah, ternyata itu ada loh beberapa model dinasti politik di Indonesia, seperti model regenerasi, model lintas kamar, dan model politik lintas daerah. Nah, masih ada beberapa bahaya yang terjadi apabila dinasti politik itu dilakukan, seperti merusak demokrasi karena bisa menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperoleh hak politik, terutama hak untuk dipilih. Nah, kalau kan Mbak Evika ini dilihat kan sebagai anak muda nih, anak mahasiswa lah. Nah, kira-kira lah peran kita sebagai anak muda dalam hal dinasti politik ini. Kalau menurut saya, tentunya itu kan ada pro dan kontra terkait peranan kita dalam dinasti politik ini. Mungkin kalau yang pro dengan adanya dinasti politik kita itu jadi tahu gimana pemerintahan suatu pemimpin. Sedangkan yang kontra itu mungkin bisa mengurangi hak politik beberapa warga yang ingin duduk di pemerintahan, seperti katanya Mas Gilang. Kalau peran kita sendiri sebagai generasi muda itu tentunya harus menegakkan demokrasi yang adil gitu kan, dengan mendukung pilkada seperti menggunakan hak pilih kita dalam pilkada. Kalau kan dari tadi kan ngomongin tentang demokrasi Indonesia dan dinasti politik. Nah, saya ini masih penasaran, apakah kalian itu pro atau kontra sih terhadap dinasti politik itu? Boleh deh, yang pro satu atau kontra satu, biar gak banyak-banyak itu. Ini Mas, Saya, Mana dulu nih, yang pro. menurut saya tuh dinasti politik itu asal kepemimpinannya baik, Ya, kinerja juga baik, tidak korupsi, itu sih nggak masalah kan Mas. ya, Yang nggak jadi masalah. dia menjabat, kinerja nggak baik. Kalau dia baik kan nggak apa-apa Mas. Toh juga dia sudah berpengalaman gitu loh dalam keluarganya untuk mengatur daerah. Berarti kalau menurut Mas Farhan itu kalau itu ada gambaran buat kedepannya itulah ya. Ya, jadi ada pengalaman lah dari Ya. circle. Kalau menurut Mas Aziz nih, yang kontra gimana? Kalau saya kurang sesuai kalau Ya. dinasti politik ini diterapkan di Indonesia karena bukan tidak mungkin akan memunculkan yang namanya nanti dalam pemilihan itu money politik. Kenapa bisa? Karena begini, mereka calon kandidat ini akan melakukan cara supaya masyarakat memilih kembali, memilih kerabatnya, saudaranya, ataupun si calon kandidat itu sendiri. Nah, nanti ketika money politik ini sudah menjadi habit atau sekiranya adalah penyakit di dalam masyarakat, maka masyarakat pun akan beranggapan dan memilih begini, kalau nggak ada uangnya, nggak usah deh nyoblos ini. Kan mungkin bisa dikatakan begitu. Baik, dari kita pamit, kurang lebihnya kita mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.